Nggak mau deh ya. Oke. Ya, kita mulai. Kita sudah belajar minggu lalu ekstraksi, ya. Kalian sudah kerjakan belum di lab ekstraksi ini? Sudah dikerjakan belum? Udah ada nggak praktikum ekstraksi? Halo? Internet saya lambat ya? Sudah, Mem. Udah ya? Nah, sudah dikerjakan. Oke. Nah, jadi apa yang kalian lakukan ekstraksinya? Eksperimen apa yang kalian kerjakan? Halo? Oke. Sorry ya. Sepertinya internet saya lagi nggak bener ini. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas nggak suara saya? Halo? Halo? Putus-putus. Putus-putus Mem. ya? Putus, Mem. Putus ya? Iya, Mem. Oh, oke. Ya, karena ternyata saya pakai... Oke, ini udah jelas? Halo? Halo? Ini udah jelas belum? Saya pakai apa namanya? Pakai internet yang salah. Oke, ntar ya. Saya buka dulu filenya. Oke. Nah, jadi kalian di apa di praktikum apa yang kalian pelajari? Maksudnya apa yang kalian kerjakan? Apa yang kalian kerjakan di praktikum? Masih ingat? Coba lihat-lihat lagi buku laporan kalian. Apa yang dikerjakan di ekstraksi ini? Separation by extraction. Ada yang ingat? Memisahkan fraksi NaOH dalam air dan juga NaOH dalam N-heksana, Mem. N-heksana. N-heksana dipisahkan gitu ya. Nah, dipisahkan fraksi apa aja solvent yang dipakai? Solventnya apa yang dipakai di situ? Ada air ya kan? Nah, satu lagi apa? N-heksana, Mem. N-heksana. Enggak, apa yang dipisahkan memakai N-heksana dengan air tadi? Kan N-heksana kan pelarutnya kan dengan air. Nah, tapi sebenarnya apa pemisahan apa gitu? Apa sampelnya? NaOH, Mem. NaOH. Oh, NaOH. Nah, berarti NaOH itu dia lebih larut kemana? Ke air atau ke N-heksana? Setelah kalian perhatikan. N-heksana polar atau non-polar? Non-polar, Mem. Non-polar. Air, dia polar ya kan? Nah, berarti NaOH itu kan dia Na plus OH negatif kan? Berarti dia lebih cenderung ke air ya. Nah, lebih larut ke air. Oke. Nah, hasil kalian bagaimana hasilnya sewaktu kalian melakukan eksperimen? Yang fase airnya di bawah atau di atas?
Fase air di bawah, Mem. Di bawah. Minggu lalu kita pelajari kan, kenapa fase air itu di bawah kalau kita bandingkan dengan N-heksana. Berdasarkan apa kemarin posisinya itu? Density ya, Mem. Berat jenis, density kan. Nah, berarti kalau dalam hal ini si air berat jenisnya lebih besar dari berat jenis N-heksana ya. Jadi begitu cara kalian nanti membedakan. Kalian harus tahu kan pelarutnya apa gitu ya. Nah, pertama misalnya pelarutnya mana yang berat jenis. Tapi kalau misalnya kalian tadi pakai diklorometen dengan air, yang mana yang di bawah? Diklorometen atau kloroform. Yang mana yang di bawah? Air atau si halogen itu? Minggu lalu kita belajar bagaimana? Kloroform yang di bawah. Kloroform yang di bawah ya, karena berat jenis halogenated solvent itu dia lebih besar dari 1. Nah, sementara air berat jenisnya sekitar 1 ya. Jadi makanya kalau kalian pakai pelarut-pelarut yang lain, umumnya air yang di bawah. Tetapi kalau kalian pakai halogenated solvent ya seperti kloroform, kloroform baru diklorometen, nah, baru ada lagi pelarut yang mengandung bromin. Nah, itu dia pasti selalu di bawah ya, karena berat jenisnya lebih besar dari 1. Oke, nah ini kita lihat ini ya, ada gambar bunga ya. Nah, bunga ini kita sebut dia nightshade. Ya, nightshade namanya. Nah, nightshade ini, bunganya ini mengandung hisosiamin. Nah, ini propertinya hisosiamin ya. Nah, dia kelarutannya itu 0,354 gram per 100 ml solvent. Nah, kelarutannya ini pada suhu 20 derajat Celcius pada solvent dietil ether. Nah, dietil ether itu dia 1,44 gram per 100 ml solvent. Nah, ini dia jenisnya alkaloid. Kalian udah belajar kan organic chemistry kan? Di organic chemistry ada kan belajar gugus fungsi kan? Nah, gugus fungsi si hisosiamin ini adalah alkaloid. Nah, kenapa kita tertarik mempelajari si nightshade ini? Karena ternyata kalau misalnya kita ada masalah dengan pencernaan, ya, si hisosiamin ini yang senyawa yang tergandung di dalam si nightshade plant ini, dia bisa mengobati pencernaan yang terganggu. Ya, jadi ini relief for a variety of gastrointestinal disorder. Nah, ya, jadi ini contoh kasus di mana berarti kita punya tanaman. Nah, tanaman ini yang perlu kita ambil dari tanaman itu adalah hisosiamin, ya kan? Hisosiamin. Nah, hisosiamin. Nah, si hisosiamin ini dia larut pada dietil ether pada 20 derajat Celcius. Nah, hampir suhu ruang lah itu ya, seperti suhu ruang juga. Karena suhu ruangan kan 25 derajat Celcius. Nah, jadi pada 20 derajat Celcius itu dia kelarutannya adalah 1,44 gram per 100 ml solvent. Nah, sementara pada air dia kelarutannya 0,354 gram. Nah, dia masih larut juga. Kalau dari sini kita bandingkan dia lebih larut kemana ini? Dia lebih larut ke dietil ether kan, karena dengan suhu yang sama pada 100 ml lebih banyak dia di etil ether ya 1,44 gram. Sementara pada air dia hanya 0,354 gram. Ya. Nah,
Jadi misalnya kita punya 0,5 gram hiosiamin dalam 150 ml air. Nah, berarti kita mau melakukan proses ekstraksi. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita tambahkan 150 ml dietil ether. Ya, dietil ether. Nah, berarti sekarang pertanyaannya berapa banyak dietil ether yang akan masuk, berapa banyak si hiosiamin yang akan pindah ke dietil ether. Ya, nah bagi perhitungannya berarti kita pakai perhitungan solubility-nya. Nah, jadi coba kalian catat kelarutannya ini, data kelarutannya ini. Ya kan, berarti 0,354 gram per 100 ml di air. Nah, baru 1,44 gram per 100 ml solvent. Ya. Berarti solventnya maksudnya dietil ether ini ya. Oke. Nah, jadi kita punya 0,5 gram si hiosiamin ini dalam 150 ml air. Nah, kita mau ekstraksi ke 100 ml dietil ether. Ya. Nah, di sini diketahui kalau K-nya itu adalah 4. Ya. Jadi rasio antara si kelarutan pada air, kelarutan pada dietil ether dengan air itu adalah 4. Nah, kalau saya rasa maksudnya kelarutan itu berarti kalau kita bagi 1,44 ini dengan 0,354 ini sekitar 4 dia. Benar nggak? Coba kalian hitung pakai kalkulator. 1,44 dibagi 0,354. 4 nggak hasilnya? Halo? 4 nggak hasilnya kira-kira? Sekitar 4 kan? Nah, 4 kan? Nah, makanya di sini katanya kan taking the ratio of compound solubility in diethyl ether compared to water gives an approximate K of 4. Ya kan? Jadi nilai K-nya konstantanya adalah 4. Ya. Nah, berarti K itu ya kan ini rumusnya. Kira-kira adalah organic solubility divided by water solubility. Nah, di sini kan berarti dia kalau yang hiosiamin ini dalam dietil 100 ml dietil ether dia 1,44 gram. Nah, jadi 1,44 gram hiosiamin dalam 100 ml dietil ether. Nah, kita bagi dengan 0,354 gram hiosiamin per 100 ml air. Nah, makanya dapatnya K-nya ini sekitar 4,07. Ya. Itulah nilai K-nya yang berarti rasio antara kelarutan si zat tersebut di organik, pelarut organik kita bandingkan dengan kelarutan senyawa tersebut pada kelarutan senyawa tersebut pada air. Nah, di sini 4. Nah, dari sini kita berarti bisa lihat dia lebih larut di mana? Lebih larut di mana berarti? Halo? 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 Nggak jelas suara saya ya? Apa ya? Terganggu internet saya gimana? Halo? Putus-putus, Mem. Putus-putus ya? Oke, sorry ya. Biasanya nggak gini, tapi nggak tahu saya hari ini. Nah, jadi berarti kalau K-nya sama dengan, kira-kira sama dengan 4, si hiosiamin ini lebih larut kemana?
Ke dietil, men. Dietil ether ya, ke dietil ether. Nah, jadi sekarang bagaimana? Misalnya kita punya jumlah si dietil si hiosiamin itu X ya. Kita asumsikan dia X. Nah, X gram dari si hiosiamin. Kita mau ekstrak ke dietil ether. Nah, berarti kan tadi jumlah hiosiamin di air berapa tadi? 0,5 kan? 0,5. Nah, berarti kalau X kita ekstraksikan ke hiosiamin ini, berarti kan sisa yang di air itu adalah 0,5 gram dikurang X. Nah, ya, jadi coba kalian catat. Jadi X itu misalnya adalah jumlah dalam gram dari hiosiamin yang mau kita ekstrak ke dietil ether. Nah, berarti jumlah si di hiosiamin yang sisa di yang air itu adalah 0,5 gram dikurang X. Ya. Oke. Nah, berarti kalau kita tahu kan K. K tadi itu kan sebenarnya, halo. 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 Tolong, saya mohon maaf ya. Asik terganggu dia. Internet saya lagi nggak bagus. Oke. Kita ulangin ya. Nah, jadi kan kalian tadi kan udah tahu kan jadi kan ini kan kita tahu kan kalau X ya kan, X yang akan kita ekstraksikan si hiosiamin itu dari air ke dietil ether. Nah, berarti sisa yang dari di air itu ada 0,5 gram dikurang X. Nah, sekarang berarti cara kita mau menghitung X berarti kan? Nah, kita bisa menghitung X dengan menggunakan nilai 4,07 tadi. Nah, caranya bagaimana? 4,07 itu kan pada dasarnya adalah berapa gram dia dibagi 150 ml ether. Nah, baru dibagi lagi 0,50 gram dikurang X dibagi 150 water. Ya kan? Nah, jadi kita bisa solve X-nya. Nah, berapa X-nya ini? Coba kalian hitung. Berapa X-nya? Halo? Suara saya dengar kan? Dengar ya? Oke. Nah, kira-kira berapa nilai X-nya? Bisa kita hitung kan nilai X-nya. Jadi kira-kira berapa nih nilai X-nya?
Nah, berapa nilai X-nya kira-kira ini? Setelah kita hitung, nah, nilai X-nya adalah 0,4 gram. Nah, dapat kali segini? Dapat, Mem. Nah, 0,4 gram. Nah, berarti dari, ini kan seperti ini skemanya kan? Ini 150 air yang mengandung 0,5 gram hiosiamin. Ya kan? Kita tambah di etil ether, ya kan? Berarti X itu pindah dia ke si dietil ether, X gram dari si hiosiamin tadi, ya kan? Nah, sisanya tentunya 0,5 kurang X. Nah, berarti di sini karena kita sudah tahu X itu adalah 0,4 gram, nah berarti si hiosiamin yang di sini adalah 0,4 gram. Nah, sisanya 0,1 di air. Nah, kalau bisa juga sesudah itu, bisa juga kita misalnya ekstraksi lagi, boleh nggak? Boleh nggak kita ekstraksi lagi? Kita mau, benar-benar kita mau pindahkan lagi sisanya ini, mau kita ambil lagi supaya tinggal sedikit lah dia di air. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Seharusnya bisa ya, karena kan ekstraksi itu makanya kalau kalian melakukan, ketika kalian melakukan ekstraksi NOH itu berapa kali kalian ngerjakannya? Sekali atau berkali-kali? Misalnya kalian masukkan, terus kalian kocok-kocok, ya kan? Kalian pisahkan. Nah, sesudah kalian pisahkan itu, ada lagi nggak kalian lakukan ekstraksi yang kedua? Suatu eksperimen, nggak ada. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengikuti prosedur yang lebih akurat, ya, kita lakukannya, misalnya kita udah pisahkan sekali, ya kan? Nah, kita lakukan lagi yang berikutnya, gitu ya, yang kedua kali. Nah, ini makanya bisa kita lakukan. Jadi ada multiple extraction, ya, multiple extraction. Nah, ini depending on the partition coefficient for a compound in a solvent, ya kan? Nah, kadang-kadang misalnya single extraction itu cukup, ya. Tetapi sebenarnya lebih mayoritas dari prosedur ekstraksi ini dia harus dikerjakan berkali-kali, ya, nggak cukup sekali. Nah, dia harus berkali-kali. Nah, biasanya multiple extraction itu dia lebih efisien dari single extraction. Nah, kalian bayangkanlah ini kan, sekali ekstraksi memang bisa kita ambil 0,4 gram. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya senyawa hiosiamin itu mahal, 0,1 gram yang ada di sini pun kan berharga, ya kan? Alangkah baiknya kalau misalnya sekali lagi kita ekstraksi, nah sehingga semakin banyak dia keluar dari si aqueous solution ini. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini jurnal, ya, ini jurnalnya jurnal tahun 2008, ya kan? Ini dia thiazole, general procedure for thiazole synthesis. Nah, jadi kita mau mensintesis thiazole. Nah, kalau kalian lihat di sini kan, the layers were separated, and then the aqueous layer was extracted with ETOAC, ethanol acid, ya. Nah, the combined organic layer were dry. Nah, di sini berarti kita dalam proses sintesis itu, ya kan? Pemisahan itu kita juga salah satu caranya adalah dengan proses ekstraksi. Nah, ini kan dia ada thiobenzamide. Kita dalam etanol, nah kita tambahkan 3 kloro 24 pentanedion. Nah, baru direflux selama 6 jam. Nah, berarti di sini sudah ada produk
si thiazol itu, tapi dia masih bercampur dengan yang lain-lain, ya. Nah, jadi makanya kita mau pisahkan dengan menggunakan larutan ini, solvent ini dengan berapa kali dia? 3 kali, ya. Jadi multiple. Nah, sesudah itu dilakukan analisa dengan NMR, ya. Nah, purity-nya kalian lihat berapa ini? 96%. Nah, jadi berarti memang ekstraksi itu berhasil kita memisahkan produk kita itu dari misalnya produk sampingnya atau reaktan-reaktan yang nggak bereaksi. Nah, tapi tetap aja kan tidak bisa 100% ya, walaupun 3 kali udah kita ekstraksi ya. Nah, jadi makanya multiple extraction itu sebenarnya sangat disarankan kalau kita melakukan proses sintesis ya. Nah, ini kita lihat. Kalian mengerjakannya seperti ini enggak? Gambarnya, ya kan? Nah, kita taruh di separatory. Namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya yang ini separatory funnel. Ya, separatory funnel. Nah, kalau kalian lihat ini mereka taruh di ring ini ya. Nah, di ring. Kalian seperti ini enggak? Taruh di ring juga enggak? Benar, Mem. Taruh di ring juga ya. Nah, tapi misalnya awalnya kalian aduk dulu enggak? Kami kocok, Mem. Ya, kalian kocok kan? Kalian kocok. Nah, sudah kalian kocok, kalian balikkan gini, kalian tutup, kalian keluarkan nggak gasnya? Iya, Mem. Nah, kalian keluarkan gasnya, ya kan? Nah, baru kalian tutup lagi ininya, apanya namanya ini? Kerannya itu kan, baru kalian balikkan. Nah, dia terpisah kan? Nah, terpisah aqueous dengan organik solventnya. Nah, tergantung tadi minggu lalu kita belajar kan, tergantung mana berat jenisnya yang lebih besar itu yang bakal di bawah ya. Nah, ini dia gambarnya. Oke. Nah, jadi kalau multiple itu berarti kita lakukan secara multiple ya, berkali-kali ya. Jadi a quantity of solvent is used to extract one layer multiple times in succession. Ya, nah, berarti diulangi 2 sampai 3 kali. Nah, ini biasanya kenapa di ini? Kalau misalnya nilai K-nya itu rendah. Ya, nilai K-nya rendah. Nah, tadi kan si hiosiamin itu nilai K-nya berapa? 4 ya. Jadi tinggi dia kan, termasuk tinggi dia partition koefisiennya pada organic solvent. Tetapi nggak semua seperti itu. Nah, ada dia yang rendah. Nah, karena dia rendah, kita harus lakukan lebih dari sekali. Ya, nah ini contohnya. Ya, jadi seperti ini dilakukan. Kita punya aqueous, air berarti. Nah, kita tambahkan ether. Nah, kan? Kita lakukan ekstraksi, kita pisahkan ether dengan aqueous-nya, ya kan? Nah, si aqueous yang ini yang udah kita pisahkan, masukkan lagi ke sini. Tambah lagi ethernya. Pisahkan lagi. Nah, seperti itulah kalau kita mau melakukan multiple extraction. Nah, di sini kan kita tahu kenapa di ethyl ether itu, ya kan, density-nya lebih kurang dari 1 gram per mililiter. Nah, makanya dia akan selalu di atas, ya, dia di atas dari si aqueous solution, ya. Okay. Nah, jadi the first extraction is procedurally identical to a single extraction. Nah, jadi ini yang first extraction sama aja kalau kalian lakukan single extraction. Nah, tapi yang ekstraksi kedua ini, ya kan, ininya hasil pemisahan yang bagian aqueous-nya dari ekstraksi pertama kita balikkan lagi ke si separatory funnel.
Ya, jadi itu bedanya. Kalau misalnya single extraction kita pisahkan, udah selesai. Tetapi kalau multiple extraction, nah bagian aqueous yang ada dari first extraction kita balikkan ke separatory funnel. Nah, berarti biasanya itu kan first extraction itu kan sudah terpisah dia sebenarnya kan. Nah, jadi sebenarnya sudah ada kesetimbangan. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita lakukan kedua kalinya supaya maksudnya semakin banyak senyawa yang ada di aqueous itu pindah ke organic solventnya. Oke. Nah, jadi ada beberapa yang sampai third extraction juga. Nah, third extraction yang berarti kalau third extraction hasil dari aqueous yang di second extraction kita pindahkan lagi ke separatory funnel sampai akhirnya kita dapatkan yang kita mau, ya kan? Baru hasil akhirnya itu berarti hasil ekstraksi pertama, ya, fase organiknya, hasil ekstraksi kedua, fase organik, dan demikian juga hasil ekstraksi ketiga, fase organik, kita gabungkan. Nah, itulah hasil dari ekstraksinya. Ya. Nah, jadi kita combine semuanya dari fase. Kan tadi yang kita masukkan balik kan hanya si fase airnya kan. Fase organiknya kita pisahkan dulu. Nah, demikian juga yang kedua kan. Kita masukkan lagi untuk yang ketiga. Nah, fase organiknya sih kita pisahkan. Nah, setelah 3 kali ekstraksi kita gabungkan. Nah, itulah hasil dari pemisahan kita gitu ya. Nah, hasil pemisahan kita. Oke. Nah, selanjutnya kita mau belajar bagaimana kalau kita punya pelarut yang lebih berat dari air. Ya, saya tadi kan bilang dari awal kan kalau misalnya kita punya dichloromethane, pokoknya halogenated solvent, nah dia berat jenisnya lebih besar daripada air. Nah, kalau begitu karena dia berat jenisnya lebih besar daripada air, berarti yang ada di bawah adalah pelarut organik. Jadi pindah dia kan. Kalau tadi kan kalau iter kan dia di atas, dia selalu di atas. Nah, jadi kalau kita punya halogenated solvent, airnya tetap dia di separatory funnel-nya. Jadi kalau kita melakukan multiple extraction, nah kita nggak perlu seperti yang iter tadi. Kalau iter tadi kan keluarkan, masukkan lagi, keluarkan, masukkan lagi. Nah kalau misalnya halogenated, kita tinggal tambah si halogenated solventnya, kita kocok, ya kan? Kita keluarkan gasnya, kita pisahkan, kita turunkan si organic solventnya. Nah, si tinggal setelah ekstraksi pertama, yang aqueous phase-nya tinggal di separatory funnel. Masukkan lagi fresh dichloromethane. Nah, kocok lagi, lakukan lagi ekstraksi, baru keluarkan lagi si organiknya. Jadi lebih simple daripada yang tadi kalau kita pakai iter. Ya, karena di sini kan there is no need to ever drain the aqueous layer from the separatory funnel. Jadi dia tinggal di separatory funnel-nya. Oke. Nah, seperti ini dia caranya, ya. Ini aqueous, ya kan? Tunggu dulu. Ini iter ya, saya salah. Ini masih yang cara yang tadi ya. Nah, ini kalau dichloromethane, ya kan? Nah, dichloromethane itu kan ini 50 ml aqueous. Nah, kalian tambah 25 ml dichloromethane. Nah, beda kan dia? Dichloromethane-nya di bawah. Ya kan? Kalian keluarkan lah ini, ya kan? Inilah hasil ekstraksi pertama. Nah, si air ini tetap di sini. Kalian tinggal menambahkan dichloromethane yang baru, yang bersih, yang fresh. Nah, tambahkan
terpisah lagi dia, kalian pisahkan. Nah, hasil dari ekstraksi kalian, kalian gabungkan yang ini dengan yang ini. Dapatlah dia. Jadi inilah kalau kita melakukan multiple extraction. Ya. Nah, sekarang kita perlu juga menghitung, ya, menghitung multiple extraction tadi. Kita bedakan. Tadi single extraction kita dapat berapa hiosiaminnya? 0,4 gram. Benar nggak? 0,4 gram. Nah, sekarang kita coba lihat. Kita punya 0,5 gram hiosiamin dalam 150 ml air. Nah, sekarang tadi kan kita langsung single extraction, langsung kita buat 150 ya. Kita ekstraksi ke 150 di etil ether. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lakukan 3 kali ekstraksi? Ya. Jadi kita pertama ekstraksi pertama yang kita pakai adalah 50 ml di etil ether. Berarti kita lakukan 50 pertama, 50 kedua, 50 ketiga. Ya. Nah, nanti kita bandingkan. Kalau yang sekali dia 150 ml sekali dia, itu kita dapat 0,4 gram. Nah, nanti ini kita lakukan perhitungan. Kira-kira yang mana lebih banyak? Ya, kira-kira yang mana lebih banyak? Nah, ini kita lakukan perhitungan. Ya. Nah, jadi kita split ya, 50 ml jadi 3 kali ekstraksi. Ya. Nah, jadi kan ingat tadi kan kita punya 4,07 ya. Nah, berarti kalau kita punya X, kita tinggal 0,5 gram dikurang X. Nah, bedanya apa? Tadi kan X dibagi 150 dibagi 0,5 dikurang X dibagi 150 sama dengan 4,07. Nah, tapi bedanya sekarang kita bukan X dibagi 150, tapi X dibagi berapa? 50. Nah, X dibagi 50 dibagi 0,5 dikurang X dibagi 150 sama dengan 4,07. Berapa X-nya? 0,29. Berapa? 0,29 gram. 0,29 gram. Itu ekstraksi pertama. Nah, ekstraksi kedua berarti X dibagi 50 dibagi, nah berapa sisanya yang di air? Setelah ekstraksi pertama. 0,21. Nah, berarti 0,21 dikurang X dibagi 150 sama dengan 4,07. Nah, berapa X-nya? Berapa X-nya? Hah? 0,12 gram. 12 gram. Nah, ekstraksi yang ketiga berarti sisa yang di air berapa? Sisa yang di air berapa? Nah, setelah tahu sisa yang di air, berarti kan kita buat lagi 4,07 sama dengan X dibagi 50. Kan? Nah, dibagi. Nah, berapa sisa yang di air? Dikurang X dibagi 150. Nah, setelah kalian dapatkan X dari ekstraksi yang ketiga, berarti kan kalian tambah X ekstraksi pertama, tambah X ekstraksi kedua, tambah X ekstraksi ketiga. Terus bandingkan dengan 0,4. Mana yang lebih banyak? Coba kalian hitung.
Mana lebih banyak? Coba. Kan kita lihat. Ini X-nya, ya kan? Kan? Berarti X pertama tadi kita dapat 0,29 gram. Ya kan? Benar nggak kalian tadi kan dapat 0,29. Nah, X yang kedua, ya kan? Berarti kan sisa 0,21 di air, ya kan? Nah, berarti di sini 0,21 gram dikurang X, ya kan? Nah, dapat yang kedua itu adalah 0,12. Ya kan? Nah, berarti yang ketiga dia 0,21 dikurang 0,12 berarti 0,09. Ya kan? 0,09. Jadi X dibagi 50 dibagi 0,09 dikurang X dibagi 150. Nah, jadi yang ketiga berapa dapatnya? Yang ketiga ini. 0,05 gram. 0,05. Nah, jadi kalau kita tambahkan 0,05 tambah 0,12 ditambah 0,29, berapa dia X-nya? Berapa? Berapa X-nya? Hah? Lebih besar dari 0,4 atau lebih kecil? Lebih besar, Mbak. Nah, berapa dia hasilnya? 0,46. 0,46, ya kan? 0,46. Nah, berarti hasilnya dia lebih banyak kalau kita lakukan multiple extraction. Jadi, daripada kita langsung 150 sekali ekstraksi, nah, sekali ekstraksi 150 kita dapat 0,4 gram. Tapi begitu kita lakukan, kita bagi 3, 50, 50, 50, yang kita dapat adalah 0,46. Nah, jadi ini kan 0,29, kita tambahkan 0,12, kita tambahkan 0,05, dan dapatlah 0,46. Jadi lebih efektif. Ya, kalau tadi kan yang 150 masih ada sisa 0,1 gram hiosiamin di air. Tapi kalau ini setelah ini sisanya tinggal 0,04. Jadi lebih efektif dia ya. Nah, jadi makanya begitulah cara kita membandingkan bahwa multiple extraction itu lebih efektif daripada single extraction ya. Nah, jadi berarti ini ada 92%. Ya, 92%. Ya. Kalau misalnya kita lakukan multiple extraction. Ya. Ada 92% yang kita berhasil ekstrak. Nah, lebih banyak dia kan? Oke. Nah, jadi ini makanya multiple extraction itu lebih efisien. Itu kesimpulannya, ya. Nah, di sini
Iya, udah bisa. Oke. Nah, jadi ini kita buat first step-nya, ya kan? Kita mau bikin summary-nya di sini ya. Nah, inilah caranya kalian sebenarnya. Kalian letakkan di ring ini, ya kan? Baru kalian tuang pakai alat ini, ya. Nah, jangan lupa tapi tutup ini stop cock-nya. Kalau nggak kalian tutup ya dia keluar dia kan. Nah, jangan lupa ditutup, ya kan? Nah, baru kalian tuangkan lagi solvennya, ya kan? Nah, baru nanti kalian lakukan pengadukan. Bentar ya, sorry ya. Suruh aja Bang Jian kalau nggak turun. Nah, berarti ini yang tahapan kedua, ya kan? Kita tutup seperti ini, ya kan? Ini kan kalian lihat kan ada perbedaannya kan? Nah, ini dia kemungkinan ini fase organik, ini fase aqueous, ya. Nah, baru kalian balikkan, ya kan? Kalian balikkan, kalian kacau, ya kan? Nah, baru kalian keluarkan gasnya, ya kan? Keluarkan gasnya. Tapi ya hati-hati kalau kalian mengeluarkan gas pun harus hati-hati. Jangan kalian arahkan ke kalian. Ya. Gasnya. Jadi kalau kalian buka jangan arahkan ke kalian, arahkan ya jangan pula ke kawan kalian, tapi arahkan ke yang tidak ada orang gitu ya, supaya kalaupun gas itu gas yang nggak bagus, ya kan? Nggak membahayakan gitu ya. Nah, sesudah itu ya kan kita pisahkan dengan buka ini. Nah, kita pisahkan ini kan kalian lihat kan pisahkan. Nah, biasanya ini yang batas ini sekitar sinilah kalian buat. Ya, jangan pula sampai bawah gitu. Nah, nanti kalau sampai bawah terikut lah ini yang ini kan. Jadi mungkin sampai sini gitu, sampai kalian masih lihat gitu ya. Nah, oke. Nah, itulah caranya kita melakukan. Nah, jadi stop when roughly 1 cm of the bottom layer in the funnel. Jadi 1 cm dari sini kalian stop. Jangan pula sampai benar-benar ke bawah dia gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu di sini. Jadi kalian stop sampai mata kalian masih melihat gitu. Jadi sekitar 1 cm atau mungkin 0,5 cm gitu ya. Nah, jadi sesudah itu pastikan juga kan biasa ketika kalian keluarkan di ujung-ujungnya itu ada dropletnya kan. Nah, pastikan dropletnya itu juga sudah jatuh ke penampungnya ini ya, ke penampungnya ini ya. Itulah cara kita melakukan si ekstraksi. Nah, baru jangan lupa kalian label. Label kenapa? Karena seperti tadi lah kalau kalian melakukan multiple extraction, kalian harus label yang 1 mana, yang 2 mana, yang 3 mana, sehingga kalian tahu ya kan, sehingga kalian bisa menggabungkan dengan rapi. Nah, begitu don't throw away either layer until you are sure you have accomplished the goal of the extraction. Jadi jangan langsung dibuang. Ya, pastikan dulu. Terutama kalau kalian melakukan proses sintesis ya. Kalau kalian melakukan proses sintesis, nah pastikan dulu misalnya kalian lakukan uji FTIR uji NMR Nah, dari situ kalian udah pastikan bahwa sudah terpisah dengan bagus, nah baru kalian buang. Ya. Oke, jadi itu yang kita pelajari hari ini. Oke, nah sebenarnya yang kayak gini nih ya, kalau misalnya kemarin kan pada datang kalian kan ke kuliah umum kemarin kan yang profesor dari Thailand itu ya, sebenarnya memang kalau bisa kita buat mini yang ini ya, kita menghemat, udah gitu kita juga bisa melakukan eksperimen. Saya lihat kemarin kayaknya ada juga ekstraksi yang mini dia.
alatnya ya. Jadi cukup menarik. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nggak ada pertanyaan. Saya rasa cukup jelas ya ekstraksi kali ini. Nah, cukup jelas. Nah, nanti ada perhitungannya ya. Pelan-pelan kalian pelajari lagi. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa minggu depan. Oke, bye. Ma'am.